Saudara, memang kalau kita berpikir ya, kita renung-renungkan kembali bahwa dunia ini rasa-rasanya menjadi tempat yang paling mengerikan. Alam semesta ini rasa-rasanya menjadi tempat yang paling menakutkan jika tidak ada kasih Allah. Bahkan bumi tidak akan bisa berputar pada porosnya. Hari tidak akan berganti hari, musim tidak akan berganti musim. Bahkan kita tidak akan tiba pada musim konyen. Musim senja, saudara. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Oleh sebab itu ketika kita memahami bahwa semua dimulai dari kasih Allah, maka kita akan mensyukuri hidup kita. Kita akan mensyukuri keadaan kita hari ini. Karena kita masih punya Allah. Kita masih punya Tuhan. Kristus yang adalah kasih itu. Yang telah mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Selagi hidup kita hancur, saudara. Sehingga membuat hari kita menjadi hari yang penuh makna. Membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh makna. Membuat apapun yang kita lewati, apapun yang kita lalui dan rasakan dalam seluruh hidup kita menjadi berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang melingkupi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, itu sangat identik dengan kehidupan Kristen. Sangat identik dengan kehidupan orang percaya, bukan? Rasa-rasanya kita tidak mungkin dan kita tidak bisa untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, jika kita tidak pernah tahu dan sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Jika bahkan kita tidak pernah merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, yang memberikan kesempatan kepada kita, yang memberikan pengampunan, yang memperbaharui hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seorang anak kecil, seorang cucu, saudara diajak oleh kakeknya untuk merawat taman bunga yang kakeknya tanam begitu luar biasa. Penuh dengan aneka warna, saudara. Kakeknya mengajar cara menyiram, cara memotong rumput menggunakan mesin pemotong rumput, saudara. Ya kan? Cara menutupi bunga itu dari sinar matahari yang terik, saudara. Oh, semua diajar dengan begitu baik. Bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mencabut, memotong rumput, dan seterusnya. Sehingga anak ini bisalah melakukan sendiri, ya. Sehingga di suatu sore, anak yang masih umur 9 tahun ini, saudara, memotong rumput-rumput di taman yang dibuat oleh kakeknya. Sambil melihat handphone. Ia menjalankan mesin itu, saudara. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba, saudara, kaki anak ini tersandung oleh kerikil. Batu yang kecil. Plek, dia jatuh, saudara. Handphonenya terlepas. Dan mesin pemotong rumput itu pun juga terlepas dari tangannya. Apa yang terjadi? Oh, saudara, mengejutkan sekali. Karena mesin pemotong rumput ini berjalan sendiri ke sana dan kemari, saudara. Menyapu segala bunga, segala tanaman yang ada di jalurnya. Waduh, sontak, saudara. Anak ini terkejut karena mendadak taman kakeknya itu porak-poranda, hancur, rusak, saudara. Waduh, rasa-rasanya hari yang dingin di musim awal salju itu, saudara. Rasanya lebih membuat hatinya membeku. Aduh, apa yang terjadi? Aduh, kakeknya lagi tidur, saudara. Malam pun datang. Anak ini cemas, cucu ini cemas. Besok pagi nanti, aduh, apa yang terjadi kalau kakekku melihatnya? Aduh. Dia sudah tahu bahwa pasti wajah kakek akan berubah. Hukuman akan dia terima. Namun dia harus jujur, bukan? Pagi-pagi, saudara, ketika kakeknya bangun, dia pertama-tama datang melaju, bergegas ke depan pintu kamar kakeknya. Kakek, aku minta maaf, kakek. Kenapa? Aduh, kemarin telah terjadi accident. Aku memotong rumput dan tak sengaja
Karena lihat handphone, aku terjatuh dan semua bunga-bunga di taman kakek itu dipotong, dihancurkan oleh mesin pemotong rumput. Rusak Aduh rusak gimana nih? Yang bener. Perasaan tadi pagi kakek lihat dari depan jendela nggak ada macam-macam di situ. Yang bener Betul hancur rusak semua tontang Aduh, ayo mari cucuku, mari kita lihat. Yang bener aja. Lalu kemudian kakek itu membawa ke pintu depan, membuka pintu saudara. Dan mereka berjalan menuju taman itu. Saudara, betapa terkejutnya si anak ini. Karena ternyata semalaman hujan turun. Salju turun saudara. Salju turun dan menutupi seluruh taman itu. Sehingga taman itu berubah menjadi warna putih. Lalu sang kakek lihat, mana yang kamu bilang hancur? Di sini Cucuku, yang kakek lihat saat ini adalah taman itu berwarna putih. Ditutupi oleh salju. Ya tapi nanti kalau saljunya mencair, taman kakek kelihatan rusak. Tenang cucuku. Salju ini akan pergi masih kurang lebih 3 bulan lagi. Akan mencair, masih lama. Terus nanti kalau mencair gimana Tenang, kakek akan mengajari kamu cara menanam bunga. Karena waktu itu ingat, kemarin beberapa waktu yang lalu kakek mengajari kamu cara merawat, cara memelihara bunga. Nanti ketika musim semi tiba, mari kita menanam. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, saudara, sangat sulit untuk kita terjemahkan, bukan? Sangat sulit untuk kita pahami dengan akal kita. Tapi begitu mudah untuk kita rasakan dan kita alami dalam hidup kita. Bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kebejatan kita, bagaimana kehancuran hidup kita ditutupi oleh Kristus. Ya, firman Tuhan berkata ketika Tuhan beracara, maka dosa yang semerah dan sekotor apapun akan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti bulu domba. Wow, ini kasih Allah. Allah yang memulai. Allah yang berinisiatif mengangkat kita. Menyucikan kita, memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Lalu ada banyak orang yang bertanya, bagaimana mungkin kami merasakan bahwa Allah itu masih mengasihi kami? Bahwa Dialah Allah yang mengasihi. Pandemi COVID-19 berkepanjangan. Di manakah Allah yang penuh kasih itu? Apakah Allah tidak tahu ada ratusan ribu orang yang meregang nyawa? Apakah Allah tidak tahu ada jutaan orang yang meninggal dunia? Apakah Tuhan tidak tahu ada banyak orang yang kesulitan untuk membayar uang sekolah akibat dampak COVID-19, ekonomi tiarap? Apakah Allah tidak tahu ada banyak rumah tangga yang kini cekcok ribut karena kehidupan tidak stabil? Apakah Allah tidak tahu ada banyak suami-suami kepala keluarga yang hari ini merasakan betapa pekerjaan itu sulit? Apakah Allah tidak tahu? Kalau Allah mengasihi, kenapa Allah tidak segera melenyapkan COVID-19 ini? Kan Allah mengasihi. Kalau Allah mengasihi, kenapa Allah tidak melenyapkan kejahatan? Yang seringkali orang percaya pun juga terkena dampaknya. Orang mulai curiga dengan Tuhan. Yang benar Allah adalah kasih. Masa sih kan begitu ya? Ketika suasana, ketika musim datang silih berganti. Natal berlalu, konyen tiba. Natal kedua datang, konyen kedua datang. Tapi musim masih tetap sama. COVID masih tetap ada di mana-mana. Dampak krisis masih tetap ada di mana-mana. Sampai kapan ini ya Tuhan? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa manusia itu sulit sekali untuk melihat kasih Allah. Tidak mudah bagi manusia di dalam natur kelemahan, natur dosa kita untuk melihat kasih Allah di tengah-tengah duri. Di tengah-tengah jerami.
Di tengah-tengah semak belukar, ketika seorang gadis tertusuk duri, ia seolah-olah tidak melihat bahwa duri itu adalah duri dari sekuntum bunga mawar merah. Seolah-olah tidak ada lagi bunga mawar. Seolah-olah tidak lagi keharuman. Tidak ada lagi keindahan. Yang ada adalah duri, pedih, idih. Kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika seorang anak, tiba-tiba ia lapar. Saudara, dia minta makan. Dan mamanya bilang, tunggu lagi nak, 15 menit lagi. Wah, anak ini marah. Dia sudah tidak tahan, dia lapar sekali. Mama jahat, aku udah mau makan sekarang, mengapa tidak ada makan? 15 menit lagi nak, nasinya mateng. Ikannya lagi digoreng, sayurnya ini sebentar lagi. Mama mengasihimu, mama mencintaimu. Lalu anak ini membongkar perabotan di rumah, segala porselen didorongnya pecah jatuh. Mamanya marah. Mamanya menghukum dia dengan sapu lidi yang diikat 3 biji, lalu dipukul 3 kali di pantatnya. Tas, tas, tas. Oh, mama jahat. Udah makannya aku terlambat, aku kelaparan. Aku cuma pecahin porselen hiasan, mama mana pukul aku 3 kali dengan lidi yang diikat 3. Dia lari dari rumah Bapak Ibu Saudara. Bagi dia mamanya itu jahat. Dia lari, laparnya makin bertambah. Tibalah dia di sudut jalan di mana tempat jual bakmi. Dia berdiri selama setengah jam di situ dengan perut yang lapar, dengan wajah yang memelas. Membuat si tukang bakmi memelas. Berbelas kasihan kepadanya. Anakku, kamu mau pesan bakmi? Ya, aku lapar sekali, sambil diiringi oleh jeritan perut. Mau? Oke, boleh. Tapi aku gak punya uang, Om. Oh, gak apa-apa, sini. Waduh, saudara ya. Itu mujizat luar biasa ya. Abang tukang bakmi itu memanggil dia, aku traktirin kamu 1 mangkok. Ya, yang punya mentraktirin dia, artinya dikasih makan gratis begitu. Dia makan dengan lahap sekali. Lalu kemudian dia mengeluarkan kalimat kepada si abang tukang bakmi. Aduh, abang tukang bakmi, kamu baik sekali. Saya baru pertama kali ketemu dengan kamu, Anda baru pertama kali ketemu dengan saya, tapi Anda memberikan saya 1 mangkok bakmi ini. Aduh, Anda begitu pengasih, Anda begitu sayang sama saya. Aduh, kamcia nyito, nyi kamcia. Oh, saudara. Duh, ngomong-ngomong, kenapa kamu sampai lari tidak ada uang dan kelaparan seperti ini? Iya, mamaku. Mamaku hari ini tidak menyiapkan makan tepat waktu. Dia terlambat 15 menit. Lalu kemudian karena aku udah kelaparan, aku membanting dan merusak porselen. Dan mamaku pukul aku 3 kali. Mamaku jahat. Aduh, abang tukang bakmi, kau baik sekali. Saudara, apa kata si abang tukang bakmi? Aduh, jangan kamu tertipu. Semenjak kamu lahir, mamamu masakin kamu berkali-kali. Kalau mungkin mamamu penjual bakmi, sudah berapa ribu mangkok mie yang diberikan buat kamu. Kalau kamu sakit, dia merawat kamu. Dia menangis buat sakitmu. Dia memandikan kamu, memberikan kamu baju, menjagai kamu, mendampingi kamu, memberikan tempat tinggal dan pelukan terhangat yang pernah ada. Jangan kamu tertipu hanya dengan 1 mangkok dariku. Hanya karena engkau butuh dan aku berikan itu di saat kepepetmu dan kau berkata aku mengasihimu. Jangan. Ingatlah bahwa mamamu lebih mengasihimu ketimbang saya. Saudara, terkadang manusia ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami kesedihan, ketika mengalami kesulitan, ia lupa tentang kasih Allah. Lupa kasih Allah yang jauh dari bumi, yang lebih dari langit, yang lebih luas dari samudra. Ya lupa. Lalu ia kecewa dengan Tuhan. Saudara, ini kenyataan, saudara. Tapi di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin menuduh Allah, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap ada karena Dia adalah kasih. Bukan kasih adalah Allah, tapi Allah adalah kasih. Allah melampaui kasih itu sendiri.
Oh saudara-saudara, sehingga membuat siapapun kita hari ini, apapun yang kita alami hari ini, kondisi apapun hari ini saudara, itu adalah pernyataan dan perwujudan dari kasih Allah. Yang seringkali kita tidak mampu melihatnya. Kita hanya melihat sekarang, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalagi bertahun-tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika seorang bapak, saudara, terkejut sekali ketika dia bangun pagi-pagi. Ya bangun pagi-pagi, ya buka keran untuk masak air untuk kopi, saudara ya, mau ke kantor. Kerannya kok nggak jalan, aduh. Dia lihat di mana-mana ada air yang dingin, dia ambil untuk masak. Pasang kompor gasnya nggak jalan. Gasnya kagak ada, karena gasnya itu sentral ya. Pusing setengah mati dia, kenapa? Ada apa ini? Apakah bumi mau kiamat? Apakah terjadi kekacauan di kota ini? Lalu dia buka ruang tamu, pintu ruang depan ke teras seperti biasa mencari koran yang dilempar oleh tukang koran. Nggak ada koran. Wah, ini aneh ini hari ini. Saudara, harinya mulai kacau. Pikirannya mulai tertekan dan mulai stres. Tapi ia tetap bergegas. Ia mandi ala kadarnya dengan air yang tersisa. Aduh saudara. Dia ke depan jalan, menunggu taksi. Yang biasa sudah ada lewat. Langganannya yang tetap itu nggak ada. Dia bingung kenapa dengan kota ini. Dia jalan bermeter-meter. Dia ketemu dengan orang. Hei, ada apa dengan kota kita ini? Kenapa PAM tidak nyala? Kenapa gas tidak nyala? Kenapa koran tidak jalan? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Betul, saya juga merasakan hal yang sama. Kenapa ini? Kenapa masalah ini terjadi? Oh iya, Bapak nggak tahu ya? Karena kemarin semua orang di kota ini mendapatkan warisan 1 juta US dollar. Nah, kaget dia. Mendapatkan warisan 1 juta US dollar, makanya semua nggak mau kerja lagi. Dia terkejut setengah mati, dia terbangun dari mimpi. Ternyata mimpi Bapak Ibu. Harinya menjadi berbeda. Dia menghargai setiap detik, setiap peristiwa, setiap kesulitan. Karena ia tahu saudara bahwa kesulitan yang sedang ia alami, itu juga merupakan seizinnya Tuhan. Karena ada kasih Allah yang sulit kita mengerti dengan pemikiran kita setiap hari. Bayangkan dia pikir kalau semua orang betul-betul mendapatkan warisan 1 juta US dollar. Memang tidak ada yang bakalan kerja. Maka PAM-nya benar-benar gak nyala. Gasnya benar-benar tidak mengalir. Semua hidupnya akan porak-poranda. Seluruh hidupnya akan berbeda. Justru di saat-saat sulit seperti ini Bapak Ibu Saudara. 2 hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan seorang jemaat. Ngobrol di depan pintu pagar. Aduh, menarik sekali obrolan itu, saya senang sekali. Dia berkata begini, Pak, di dalam saat-saat seperti ini Pak, begitu sulit, semua sulit. Saya itu pikiran saya terbuka Pak. Dia bilang begitu, saya kaget. Oh, bagaimana itu? Terbuka, karena dulu Pak, mungkin semuanya lancar Pak. Sehingga hidup saya tidak sedinamis sekarang. Saya berpikir ada bahasa yang Bapak udah ngerti kan, bahasa Prancis yang menyebutkan sibutopia. Jika pantat sudah ketemu tembok, maka apapun akan saya pikirkan untuk saya lakukan. Dan saya merasakan hidupku tidak sedinamis dulu. Dulu ibarat kata orang itu balik tangan, itu bisa menghasilkan uang kan, begitu kan? Apapun yang dikerjakan, katakanlah bisa menghasilkan. Nah sekarang ini, kalau bekerja seperti dulu, apapun yang dikerjakan menghasilkan, nggak mungkin. Maka harus putar otak, peras keringat, banting tulang, cari peluang di sana sini, berpikir apa yang harus aku buat. Hidupku jadi dinamis Pak. Hidupku jadi lebih bermakna Pak. Hidupku jadi lebih berarti Pak. Oh saudara-saudara, karena ada kesulitan. Nah berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melihat kasih Allah, yang mampu melihat maksud Allah di dalam kesulitan yang sedang dialami. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini mari kita belajar untuk menemukan makna terdalam dari sebuah kata syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah kesulitan. Karena Dia Allah yang mengasihi kita.
Dia Allah yang mengasihi kita. Segala sesuatu ada di dalam pengamatannya, ada dalam izinnya, dan ia tahu apa maksud dan tujuan terkekal, tertinggi, termulia, yang nun jauh di sana, yang tak bisa kita lihat. Oleh sebab itu mari, pengenalan kita kepada Dia semakin bertambah, iman kita semakin bertambah untuk mengenal dan mengenal serta mengalami kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, kasih Allah kepada kita yang telah menyelamatkan kita seharusnya melenyapkan ketakutan. Itu ayat yang kita baca tadi. Melenyapkan ketakutan. Saudara, seharusnya orang Kristen yang sungguh-sungguh telah percaya Kristus itu berada dalam satu jalan kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami keselamatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena orang percaya yang telah mengalami pengampunan dosa, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dia berada dalam satu jalur yang berbeda. Di mana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman. Kenapa? Karena ketika orang telah mengalami kasih Allah, maka dia diperdamaikan dengan Allah. Dia tidak lagi terpisah selama-lamanya. Orang yang tidak diperdamaikan dengan kasih Allah, saudara, adalah orang yang terpisah dari kasih Allah selama-lamanya. Ini lebih ngeri dari sebuah hukuman. Keterpisahan dengan Allah adalah sesuatu yang menakutkan. Meskipun engkau tidur di tempat tidur yang empuk, meskipun engkau tinggal di istana yang mewah, meskipun engkau punya uang setumpuk dan segudang, meskipun engkau punya segala-galanya, tapi saat engkau dan saya terpisah dari kasih Allah, maka hidup kita itu tak ubahnya seperti hidup yang konyol. Seperti hidup yang tidak punya makna dan tidak punya arti. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang percaya. Kita patut menjauhi perbuatan dosa karena mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah, itu motif tertinggi. Karena ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, di dalam SMK hari Kamis yang lalu, saya mengajar tentang manusia dan dosa. Ya, saudara-saudara, saya suka sekali ketika orang bertanya. Dan puji Tuhan hari itu banyak yang bertanya, saudara ya. Dan pertanyaannya saya garis bawahi atau saya rangkum menjadi satu pertanyaan besar. Pak, apakah orang yang sudah diselamatkan kalau dia berkali-kali berbuat dosa, keselamatannya masih ada? Ada lagi yang bertanya, Pak gimana dong Pak? Kita minta ampun terus itu berapa kali Pak kita minta ampun? Pak gimana Pak? Apakah kalau kita jatuh dalam dosa yang sama dan dosa yang sama terus itu gimana? Saudara, ini pemikiran manusia betul. Puji Tuhan itu dipertanyakan di kelas SMK 1. Saya membalik pertanyaannya. Saya bertanya, pernahkah kita berpikir untuk tidak jatuh? Pernahkah kita berpikir untuk tidak berbuat dosa? Pernahkah kita berpikir untuk tidak melakukan semuanya? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau menyenangkan Dia yang sudah mengasihi kita, yang sudah membuat hidup kita berbahagia selama-lamanya. Nah ini berbeda. Ini titik atau poin startnya, starting pointnya harus berbeda. Bukan kita bertanya lagi begini, Pak kalau aku berbuat dosa Pak, kalau aku jatuh bangun Pak. Seperti lagu, jatuh bangun aku mengejarmu, begitu ya. Itu gimana Pak? Ada rasa cemas gitu loh. Nanti kalau aku jatuh bangun dengan dosa yang sama itu gimana ya Tuhan? Gimana dong? Apakah masih ada pengampunan buat aku? Kalau aku udah lama jadi orang Kristen percaya Yesus, aku jatuh bangun bahkan sampai menjelang kematian pun aku masih jatuh bangun dalam dosa. Gimana? Ketika saya menjawab kasih Allah itu sempurna buat kita, tidak dibatasi oleh apapun. Dan saya percaya termasuk ketika kita mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami penderitaan. Maka di dalamnya ada kasih Allah. Untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan kita. Sehingga kita berpikir, aku mau melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku ingin menyenangkan Tuhan. Ini motif yang benar. Ini motif yang sangat kuat bagi orang percaya. Kenapa? Karena gak ada ketakutan lagi.
Kita tidak lagi akan dihukum, kita tidak lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Bahkan Yesus berkata, siapa yang ada di tanganku, bahkan ia ada di tanganku selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tanganku. Itu klaimnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita ini yang sudah diselamatkan itu sudah dalam genggaman Kristus, sudah dalam genggaman Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Jadi tidak ada ancaman lagi, sehingga tidak patut kita melakukan karena takut. Aku nih, aduh betapa menderitanya ya. Aku tidak mau melakukan itu, karena aku takut dihukum. Ya ampun. Karena aku takut disiksa, ya ampun. Karena aku takut nanti gak diberkati, aku nanti dikutuk. Aduh enggak. Nah itu orang-orang yang gak percaya. Mereka masih hidup di bawah jajahan, masih di bawah hukuman. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu itu dalam sebuah upaya untuk tidak dihukum, tidak dikutuk, supaya diberkati. Beda dong kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita tidak melakukan dosa karena mengasihi dan ingin menyenangkan Tuhan? Dapat nggak? Dapatkah kita berbuat baik? Dapatkah kita melakukan yang benar, setia, jujur itu semata-mata karena taat dan mengasihi Tuhan? Bukan karena untuk diberkati atau tidak dihukum. Bukan. Dapatkah kita melakukan itu? Semata-mata semua untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untukku dan untukku. Bapak, Ibu, Saudara, manusia patut melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Di momen Imlek ini, di momen konyen ini, mari kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika ada saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, kiranya di momen konyen ini kita boleh menyatakan kasih Allah yang telah mengasihi kita itu. Dan mereka boleh melihat ada senyuman, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kepenuhan dalam hidup kita. Meskipun mereka tahu hidup kita pun sedang sulit hari ini, tapi mereka melihat sebuah perbedaan karena ada kasih Allah. Kasih Allah yang tak berkesudahan itu mengalir dalam hidup kita. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Orang itu mau lihat. Di konyen ini orang itu mau lihat. Meskipun mungkin kita tidak bisa ketemu seperti konyen-konyen dulu. Tapi kita bisa ketemu via WhatsApp call. Kita bisa bertemu via Zoom meeting. Saudara, mari. Orang yang penuh dan selalu dilingkupi dengan kasih Allah akan terlihat dalam hidupnya. Gak mungkin gak terlihat. Saudara, satu kali seorang dosen ya. Ini dosen STT Bapak Ibu ya. Itu bingung dengan mahasiswa-mahasiswinya yang pendendam. Datang itu dengan selalu ngomong tentang orang yang dulu sebelum datang ke sekolah teologi menyakiti hatinya. Aduh, dia lihat mahasiswanya itu 80% kepahitan. Benci kepada keluarganya, ada yang benci kepada papa mamanya, ada yang dendam kepada temannya. Aduh saudara, dosen ini bingung gimana caranya ya. Aku mau mengatakan kasih Allah itu nyata dalam hidup mereka. Sudah dinyatakan sulit sekali. Akhirnya suatu pagi dosen ini buat sebuah cara yang berbeda. Di depan ruang kelasnya ditaruh sebuah kain. Kain itu menutupi sebuah tempat yang namanya target untuk dipanah. Lalu dosen ini berkata, anak-anakku, tulislah nama orang yang kamu benci. Buatlah foto atau kalau ada foto, buatlah itu tempel di sini, lalu engkau panah. Semuanya tulis. 90% dari kelas itu ditulis. Ada yang tulis nama di secari kertas, ada yang ambil foto, ada yang gambar seperti foto karikatur, saudara, orang-orang yang dia benci. Banyak sekali ditempel di depan. Silakan, udah disiapkan panah. Kamu panah. Masing-masing satu orang dikasih panah. Karena jaraknya dekat, semuanya tepat, saudara. Cup. Ya, di depan ruang kelas itu banyak panah yang tertancap, saudara. Sudah puas. Kami sudah membalaskan dendam, gitu ya. Oke. Kemudian Pak dosen ini menarik kain hijau itu. Betapa terkejutnya mereka melihat bahwa sang dosen ini begitu kreatif. Di depan itu, di balik lembaran hijau itu ada foto Tuhan Yesus. Foto Tuhan Yesus yang begitu besar, saudara. Anda bayangkan?
Dan foto Tuhan Yesus yang begitu besar itu dengan tangan yang seperti ini, penuh dengan panah. Oh, panahnya para mahasiswa tersebut, mahasiswa teologi ya. Aduh, mahasiswa itu terkejut sekali. Ya, anak-anakku, kalian harus tahu bahwa saat kalian membalaskan dendam, saat kalian melampiaskan emosi, saat kalian merasa puas karena telah membalaskan dendam orang yang menyakiti Anda kepahitan dengan mereka, hari itu juga Anda sedang menyakiti hati Yesus. Hari itu ruang kelas terdiam. Tiba-tiba mereka sadar bahwa apapun yang mereka buat kepada sesama mereka sebagai orang percaya sebenarnya telah menyakiti hati Tuhan. Tapi apapun yang mereka buat, kebenaran, kebaikan, cinta kasih kepada sesama mereka, itu sama dengan mereka telah menyenangkan hati Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata, ketika aku di penjara, engkau tidak menjenguk aku. Ketika aku sakit, ketika aku tak berpakaian. Orang berkata, kapan aku ketemu dengan kamu Tuhan? Tuhan menjawab, ketika engkau memperlakukan orang yang ada di sekitarmu, maka sama juga engkau memperlakukannya kepadaku. Saudara orang Kristen, saudara, tidak harus melakukan sesuatu karena takut. Tapi harus melakukan sesuatu karena cinta Tuhan. Amin. Karena mengasihi Tuhan. Itulah panggilan tertinggi dari kehidupan orang Kristen. Saudara, menjelang perayaan tahun baru Imlek. Dan juga bahkan pada tanggal 14 nanti kita merayakan juga hari Valentine. Hari kasih sayang, saudara. Apa yang kita buat? Pertama-tama untuk Tuhan yang telah mengasihi kita. Kedua, untuk keluarga kita. Untuk saudara kita. Terlebih mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Adakah mereka menemukan bahwa engkau dan saya hidupnya tidak setia? Adakah mereka tidak melihat kasih Allah dalam hidup kita? Malah mereka menemukan kemarahan, kebencian. Mereka menemukan kekecewaan. Mereka menemukan kepahitan. Saudara, kasih Allah biarlah selalu memperbaharui kita. Selalu melingkupi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya buat kita. Maukah kita memohon agar belas kasih Allah terus turun atas kita. Memampukan kita untuk tahu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita.